Untuk mandi sama motivasinya dengan ketika istinja, yaitu bahwa seseorang ketika melakukan mandi, di situ motivasi keniatan dedikasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah ini dalam rangka ketaatan kita kepadanya, Pak. Kenapa Bapak mandi? Ini perintah Allah, Ustaz. Saya berhubungan badan tadi malam sama istri. Allah memerintahkan untuk mandi jinabah. Makanya saya mandi jinabahnya karena perintah Allah, Ustaz. Kalau nggak perintah Allah, saya nggak mandi jinabah. Nah, karena ini perintah Allah. Makanya hadirin nanti, Pak, nanti di surga itu, Pak, di surga ini jangankan kok di surga, Pak, di Shiratal Mustaqim aja ada, Pak, nanti. Kalau Bapak-bapak masih ingat ini. Dulu pernah saya menerangkan 8 pintu surga. Masih ingat nggak, Pak? Ya kan? Wah, lupa Pak Ustadz. Pak, ya sudah kalau lupa ya kan. Saya kalau mengingatkan lagi ya jauh lagi. Gini aja lah. Salah satu pintu surga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan, yang menyempurnakan wudhu dan mandi jinabatnya loh. Di situ loh, Pak. Saking mulianya orang yang mandi jinabah. Maka ketika kita mandi jinabah, yang pertama adalah keniatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan salat, saya salat. Allah memerintahkan mandi jinabah, saya juga mandi jinabah. Artinya klasifikasi kita sama, bahwa dalam menjalankan itu alasannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, karena ini kita menjalankan perintah Allah, maka selama kita menjalankan, jangan ada usahakan, jangan ada hal yang justru bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang? Yang pertama, terlalu boros dalam menggunakan air. Yang kedua, membuka aurat terbuka lebar-lebar. Yang ketiga, makruh ini, Pak, bercakap-cakap selama di dalam pemandian. Hindari semua ini, Pak. Yang ketiga, yang keempat, hindari memegang kemaluan kita sendiri. Kalau begitu bagaimana? Nah, nanti ada triknya, Pak, cara mandi itu, Pak. Nah, ini yang harus kita hindari. Hadirin, cara mandi jinabah itu yang pertama begini, Pak. Masuk jelas pakai kaki kiri. Kemudian hadirin, yang pertama kali, Pak, ini yang pertama kali, bersihkan dulu badan kita dari najis dan kotoran. Jadi kalau burung kita, dubur kita ada najis, bersihkan dulu. Najisnya bersihkan dulu, Pak. Makanya kalau ini praktekkan, insya Allah air yang dipakai nggak banyak, Pak. Bisa nggak boros. Setelah dibersihkan, ini setelah dibersihkan, wudhu dulu, Pak. Wudhu dulu. Habis berwudhu, cuci kakinya nanti di belakang. Setelah selesai. Loh, kenapa? Kalau kita cuci kaki sekarang, kemudian nginjak lagi di situ kan mubazir juga, Pak. Karena di situ kena air juga, Pak. Kena kotoran lagi. Maka cuci kakinya nanti di belakang. Habis itu, kan ini udah bersih nih, Pak. Najisnya bersih, kotorannya bersih. Ambil air, siram dari kanan ke bawah sisi kanan. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. 3 kali, kemudian kiri 3 kali, ratakan. Lekuk-lekuk semua ratakan, siram lagi 3 kali selesai, Pak. Asal rata. Berarti 2 ember aja, bahkan tidak sampai 2 ember, mungkin bisa jadi 1 ember selesai. Nah, kalau kita kan enggak tuh. Giar-giur ya kan, ngamuk aja ya kan itu, Pak, ya kan. Ya malum, karena kita ini kan murah air kan itu kan. Walaupun ketika PDAM nanti macet, ngamuk juga kita ya kan itu tuh. Apalagi yang pakai shower itu, wah masya Allah ya kan. Ada lagi yang pakai apa itu, tap itu yang tidur itu, Pak, ya kan. Udahlah nggak ada 1-2 kolah, nyemplung pula kita ya kan itu kan. Ayah itu kan kemana-mana najisnya. Ini cara mandi seperti itu. Sampai selesai usahakan jangan menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena kita sudah punya wudhu. Kalau terpaksa kemudian kencing lagi, silahkan monggo. Baru kemudian kita wudhu lagi nanti. Tapi kalau mandinya cepet, Pak, nggak kencing lagi. Jadi fikihnya di situ, nanti acuannya adalah ratanya air ke seluruh badan, hilangnya najis dan kotoran. Insya Allah nggak was-was, Pak, kalau kayak gini, Pak. Insya Allah nggak was-was. Yang was-was itu, Pak, kalau sunah-sunahnya kita tinggalkan semua, Pak, itu biasanya was-was, Pak.
ini kok kayaknya belum kena ya, siram lagi. Kok kayaknya belum kena, hanya nyemplung ke baknya kan itu Pak ya. Nah, ini kan orang stres tuh Pak. Ini bagi yang kena was-was mandi. Jadi sekali lagi, saya ulangi Pak caranya ini Pak. Masuk kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri. Habis itu hadirin, Anda bersihkan dulu najis dan kotorannya. Ya kan, sisa-sisa spermanya, kemudian mungkin duburnya juga agak kotor, bersihkan dulu. Habis disiram, Anda wudhu, dan jaga wudhu ini sampai mandi najis selesai Pak, karena ini kesunahnya. Setelah itu Anda ambil air, baru kemudian langsung niat, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Satu gayung langsung niat, ambil di sini, saya nggak usah niat lagi yang kedua. Setelah itu jangan ratakan ini Pak, sampai segini ini, sampai sini, mau ratakan semua, yang penting jangan menyentuh kemaluan, karena kemaluan kan sudah, ya kan. Habis kayak gitu jangan ambil lagi, set, yang ini disiram, bahu kuku siram, insya Allah Pak nggak banyak air, selesai Pak. Itulah meratakan meratakan air ketika mandi besar. Habis itu terakhir cuci kakinya. Diangkat kalau cuci kakinya Pak, jangan cuma disiram dari atas. Kalau disiram dari atas, itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang bawah nanti tidak kena air suci mensucikan. Nah sekarang kita tinjau kekurangan ketika di dalam mandi, atau hal-hal yang kecil yang disepelekan, sehingga pada saat ketika kita mandi wajib itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa kemudian terlena, akhirnya ada sesuatu yang tidak terkena air. Yang pertama hadirin, kita ini kan disunahkan untuk memendekkan kuku toh Pak, untuk memendekkan kuku, mencabut bulu ketiak, memendekkan bulu kemaluan. Salah satu manfaatnya nanti ketika hadas besar mandi, kita nggak repot sampai di bawah-bawahnya itu, karena memang bulu-bulu dan kuku-kukunya itu pendek. Itulah maka pentingnya hadirin kita itu memendekkan semuanya. Nah makanya orang yang mempunyai kuku agak panjang, ya mohon maaf, repot jenengan. Nah setelah itu hadirin, di bawah kuku ini yang sering lupa terkena air, dan di bawah kuku kaki itu juga sering terlupa air. Yang ketiga, jadi mohon maaf ya, ini jalan depan, ini jalan belakang. Kadang kita disiram dari atas doang, ya ini disiram dari belakang. Di sini ini daerah sini ini ada yang sering tidak terkena air Pak. Maka Anda mohon maaf, upayakan yang di sini ini bagaimana dibasuh kena air. Kalau perempuan jelas enggak Pak. Perempuan insya Allah bagian ini sempurna, karena di situ antara jalan depan dengan jalan belakang terhubung dengan jarak yang tidak terlalu panjang. Kalau laki-laki panjang Pak jaraknya Pak. Makanya daerah di sini ini jalan depan, ini jalan belakang. Daerah sini ini sering tidak terkena air. Nah ini hati-hati. Kemudian hadirin, lipatan telinga. Lipatan telinga ini memang betul-betul harus diperhatikan. Kemudian hadirin, daerah yang terkena air mata, kotoran mata, tapi kotoran matanya kering di sini, itu juga sering jarang terkena air. Makanya jangan bersihkan. Setelah itu hadirin, karena wudhunya ini memang kita jangan sampai dipermainkan setan. Terakhir, masalah yang berkaitan dengan rata dan tidaknya, asal kita sudah mengupayakan rata semua air itu Pak, kemudian ada perasaan ini kok nggak rata, itu berarti setan, jangan diturutin. Kalau diturutin nanti Anda akan menjadi orang yang was-was Pak. Nah, misalkan begini, Bapak sudah nyiram ke punggung ini, satu sudah, secara logika Pak, ini sudah rata, tapi kadang ada perasaan kayaknya kok belum kena air ya, itu jangan diturutin Pak. Itu setan yang menggelincirkan kita agar kita ini merasa bahwa mandi besar itu sesuatu yang sangat susah. Termasuk nanti wudhu juga ada Pak, yang kadang di dalam kamar mandi sampai 2 jam 3 jam ada Pak, gak selesai-selesai. Itu kalau diturutin terus Pak, wah itu bahaya. Saya pernah kena penyakit was-was ini Pak.
1 jam 2 jam itu nggak selesai Pak dalam kamar mandi, keluar masih belum sempurna Pak, balik lagi Pak. Itu luar biasa Pak, kalau sudah kena penyakit was-was seperti ini. Wudhu juga begitu Pak, diulang-ulang, nggak usah seperti itu. Innallaha sami'um basir, innallahu alimun hakim. Allah itu maha ngerti dan maha bijaksana. Allah itu maha mengerti dan maha mengetahui dan maha melihat, maha mendengar. Sudah. Jadi kesimpulannya di situ ketika sudah mulai terjadi penyakit was-was, Anda wajib waspada, langsung sinyal itu Anda tangkap, tinggalkan, jangan dituruti. Nah hadirin, ini sampai ke mandi. Insya Allah kita teruskan nanti ke tayamumnya, juga kepada kebersihan anggota badan kita, termasuk yang tadi saya sampaikan, bagaimana Rasulullah SAW bersisir, bagaimana Rasulullah memakai minyak rambut dan lain sebagainya. Sehingga nanti toharoh ini Pak melahirkan satu sikap yang memang luar biasa bersihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.